Ini tugasnya yang dikasih Ustadz jelaskan slide yang tentang skema sistem politik David Easton skemanya. Ya, belum Iya, ya. masuki. Bentar. Mestinya kan yang siapa Asri tadi menjelaskan David Easton sama siapa? Gabriel Almond. Mestinya sama Almond. Ini enggak ada ini hanya David Easton saja. Ya. Iya kan? Kalau tadi mestinya meng-compare antara David Easton sama Almond. Ya. Ya silakan. Sekarang grupnya Hasbi bicara tentang apa? Skema sistem politik David Easton. Sistemnya politik David Easton. Silakan. Menurut David Easton itu ada 3 hal yang harus dipahami dalam mengetahui sistem politik. Pertama itu sistem ditandai dengan adanya keterkaitan dari beberapa unit di dalamnya. Jadi unit-unit yang ada di dalam sistem dalam politik itu saling berkoherensi. Kedua, sistem harus bersifat netral. Jadi anggota-anggota yang ada di dalam sistem tersebut harus terlepas dari namanya paham-paham ideologi-ideologi yang ada. Dan yang ketiga, sistem itu mengacu kepada 2 hal, covariance dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem. Jadi ada hubungan yang menyatukan antara keduanya sehingga sistem itu terbangun dan berdiri. Dan mungkin jika ada perubahan di antara unit yang ada dalam sistem itu akan mempengaruhi unit lainnya. Maksudnya adalah jika ada anggota di dalam sistem tersebut tidak benar, maka satu anggota dari sistem tersebut akan mempengaruhi anggota-anggota lainnya. Kemudian dalam teori sistem yang dirumuskan David Easton menjelaskan bahwa suatu kebijakan itu dihasilkan secara proses konversi itu, atau konversi artinya proses dari input. Nah, di David Easton ini menjelaskan kembali konversi. Konversi itu proses dari input. Nah, David Easton membagi lagi ada 2 macam dari input tersebut, itu berupa tuntutan ataupun dukungan. Yang ketika masuk ke dalam sistem politik itu diolah dihasilkan secara sistematik oleh sistem tersebut yang menghasilkan nanti output yang berupa keputusan atau tindakan yang dihasilkan dari sistem. Output yang berupa tindakan atau kebijakan itu masih bisa diterima ataupun ditolak oleh masyarakat atau lingkungan yang berada yang ada, tergantung pada sebuah input atau tuntutan tersebut yang sebelum masuk kepada proses konversi tersebut. Namun dan juga hasil tindakan tersebut itu sebelum dikeluarin oleh lembaga anggota yang ada di sistem politik tersebut, itu sudah dicampur tangani oleh berbagai proses politik di dalamnya juga, sehingga sebelum menghasilkan tindakan atau kebijakan itu sudah dinamanya proses saringan oleh sistem. Nah, selanjutnya seperti contoh sistem pada kebijakan pajak. Kebijakan ini merupakan output dari sistem politik dan menjadi input sebagai sistem perekonomian.
hingga mensejahterakan Indonesia untuk meningkatkan tarif per kapita, pendapatan per kapita, sehingga ada timbal baliknya. Kemudian ada 4 ciri khas yang membedakan sistem politik dengan sistem lainnya. Dalam buku Mas'ud, David Easton menjelaskan, pertama ada cara mengidentifikasi. Dalam sistem politik itu ada 2 hal, yaitu 2 hal dalam proses mengidentifikasi, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Unit-unit ini berupa tindakan politik, sedangkan pembatasan adalah pembicaraan sistem politik dengan lingkungan. Nah, yang kedua ini ada hubungan input dan output. Dalam sistem politik ada hubungan input dan output. Nah, yang sebelum tadi saya jelaskan, sudah input dan output sudah saya jelaskan sedikit sebelumnya tentang input dan output. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya diferensiasi atau pembedaan dalam sistem politik. Nah, dalam keanggotaan sistem politik itu dibagi pekerjaannya. Jadi anggota yang dalam sistem politik itu pekerjaannya satu, tapi tetap paten, tidak satu mengerjakan hal ini kemudian belum selesai hal ini mengerjakan yang lain. Itu dalam anggota sistem politik tidak seperti itu, tapi dia mengerjakan satu pekerjaan yang dia lakukan, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai kelompok kepentingan dan penekanan. Itu dalam sistem politik. Kemudian ada namanya integrasi dalam sistem. Nah, dalam sistem politik ini hal yang paling penting adalah integrasi antar unit yang ada dalam sistem politik tersebut, antar anggota yang ada dalam sistem politik. Gunanya adalah untuk mengatur kekuatan atau kegiatan dalam sistem politik, sehingga menghasilkan hal-hal yang nanti akan berguna bagi masyarakatnya sendiri. Nah, dalam sistem politik David Easton juga meliputi tadi ada input, ada proses, ada output. Dua hal lain yang ada dalam sistem David Easton itu ada namanya feedback dan lingkungan, timbal balik pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti yang tadi dijelaskan pertama, ada namanya lingkungan dan masyarakat itu. Output bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat. Ini ada pengaruhnya di lingkungan dalam menurut Easton. Nah, tadi input yang berupa atau dukungan tersebut masuk kepada proses sistem konversi itu melalui lembaga yang berwenang. Seperti contohnya tadi badan eksekutif MPR misalkan. Input tersebut diproses oleh bagian yang berwenang tersebut yang menjadi output atau tindakan atau kebijakan yang menghasilkan peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang lainnya. Seperti itu. Dan menjadi output yang menghasilkan timbal balik kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Seperti itulah skema yang dihasilkan oleh David Easton hingga bersirkulasi seperti itu terus menerus. Ada input diproses, output, feedback tersebut kembali lagi kepada input. Itu terus dalam sistem David Easton. Nah, dalam sistem input dapat berupa, nah ini
yang sudah dijelaskan dari awal. Nah, Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam. Tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Input yang berasal dari internal itu dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik. Akibat langsung dari sistem politik tersebut adalah apa namanya? Dari sistem, maksudnya input yang dihasilkan itu merupakan dari tuntutan yang berasal dari partai-partai politik tersebut. Itulah. Terus ada namanya variabel dalam input adalah dukungan. Dukungan ini merupakan bentuk tingkah laku tingkah laku atau disebut dengan ya seperti kita dukungan kepada input yang ada yang muncul, yang akan nantinya masuk ke sistem, atau pikiran kita, perilaku kita, dukungan. Dukungan itu biasanya berasal dari kelompok kepentingan. Nah, dukungan itu berasal dari tadi unit-unit politik, partai politik. Dan kita dukung ini sesuai atau cocok atau tidak cocok. Kita dukung nantinya. Itu dukungan variabel dari input, kita dukung tindakan dari sistem dari partai politik nanti masuk kepada konversi tadi. Nah, variabel selanjutnya ada output. Kalau output ini tadi secara perinci output ini adalah tadi keputusan, tindakan, dekret, undang-undang dari pihak penguasa politik atau tadi dari pihak yang melegalkan tindakan tersebut dari sistemnya. Nah, output ini sangat berpengaruh dalam bekerjanya di sistem politik. Kalaupun outputnya baik, pasti kalaupun misalkan dari awal inputnya baik, pasti output yang keluar juga nanti akan baik juga, karena tidak mungkin output ini menghasilkan yang jelek, karena nanti kalau jelek mempengaruhi kerja sistem politik atau nanti kena tuntutan, atau kalau menghasilkan yang jelek kena demo nanti gitu. Maka dari awal input kalau baik, maka output pun juga akan baik dan menghasilkan dukungan yang baik juga dari para masyarakat. Nah, output ini kan menghasilkan feedback ataupun umpat balik. Nah, proses feedback ini merupakan hasil pencitraan dari dan tanggapan lingkungan terhadap output yang dihasilkan. Feedback ini sangat penting perannya dalam pemerintahan, karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat. Feedback ini munculnya juga atas dasar lingkungan yang ada juga. Kalau feedback dari pemerintahnya umpan baliknya baik, maka masyarakat kepada pemerintah juga baik. Karena jika tidak baik, mungkin nanti yang kita ketahui bisa terjadi adanya tadi demo terhadap kepada sistem atau kepada pihak yang berwenang melegitimasi tuntutan atau dukungan yang ada untuk menghasilkan output atau tindakan-tindakan. Mungkin segitu saja skema yang narasi yang bisa saya sampaikan dalam skema
David Easton ini skema sistem. Kalau ada salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Secara umum sudah bagus dari segi narasinya, hanya pertama dari narasumber ya, dari sumber ya. Ini tolong ini dikasih ya sumbernya. Ya ada berapa yang saya catat di sini ya. Ini kan menurut Eston, itu di buku apa? Antum ngambilnya itu dari buku apa? Ini sebaiknya dari bukunya Eston. Ya, ini tolong ditelusuri ya bukunya Eston. Oh, nama Ustaz. Ini sama juga yang dirumuskan oleh Eston. Ya, berarti sebenarnya sumbernya di Eston. Iya. Yang bukunya nggak ada kan? Oh, nggak pakai buku, Ustaz. Hah? Biasa pakai jurnal. Dia langsung dari buku. Ya, terus sudah ada 4 sistem. Ini Mascot dan Max Andre. Ini pendapatnya Eston yang dikutip oleh Mukhtar Mas'ud atau terpisah. Itu juga harus diperjelas. Ya kan? Mungkin bisa jadi punyanya Eston dikutip oleh Mas'ud dan Max Andre. Iya. Jadi, diperjelas itu di buku apa, di jurnal apa. Silakan, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ditanya, atau bisa mengajukan pertanyaan ke teman-teman. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. David Novaro kemana ini? Videonya diaktifkan. David Novaro. Halo, David Novaro. Nggak ada ini orangnya. Silahkan Hasbi. Antum bisa menunjuk siapa yang perlu antum ini kan? Mohon maaf Ustaz. Ini laptop Ana mau habis, Ustaz. Mau atas. Terus Anak maksudnya gimana ini? Mau ngambil. Disiapkan. Antum dekat teman-teman nggak itu? Gabung sama siapa ini? Oh, ada satu yang udah ada casnya. Ya, silakan. Mungkin ke David Iza, Ustaz. Oh ya, silakan. Sama David Novaro loh ya. Ini siapa ini? Mahasiswa gelap ini. Ada fotonya ini. Silakan. Silakan nyampaikan pertanyaan. Ayo silakan Hasbi. Oh, pertanyaan. Antum tanya aja ke temanmu siapa yang. Silakan. Tunjuk aja. Jelaskan ya, kepada David Iza tadi, saudara David Iza. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan input dan output menurut Ya, David Easton yang tadi saya jelaskan. Ayo silakan. Ada enggak anak orangnya? Enggak muncul itu. Ya ada, Ustaz. Hah?
Cari aja yang sudah ada tuh yang Oh, yang sudah ada. Mungkin kepada Ihsan Nurdin. Ustaz. Silakan, Ihsan Nurdin. Ihsan Nurdin. Hadir. Silakan, Ihsan Nurdin. Ya. Coba diulang lagi, Hasbi. Pertanyaannya apa? Jelaskan agak dirana dikit, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan input dan output dalam penjelasan David Easton Dalam sistem politik menurut Hasbi. dalam sistem politik. SB, boleh diulangi lagi, saudara SB? Apanya? Soalnya saudara SB tolong diulangi. Minta diulangi. Ya, sekali lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan input dan output dalam skema sistem politik David Easton, Supron. Adanya input ya. Ini input dulu ya. Input adalah bekerja untuk tuntunan dan dukungan ya, menuju kepada konversi oleh lembaga berwenang. Terus salah satu adanya input ini untuk tuntunan ya, tadi tuntunan maupun dukungan ya. Bagi dalam Easton ini input itu, tuntunan itu berasal dari dua macam. Yang pertama berasal dari internal dan juga berasal dari eksternal. Untuk variabel outputnya ini dalam Easton itu adalah status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan dekret-dekret, undang-undang dan kebijaksanaan lainnya dari pihak penguasa politik. Dah. Untuk outputnya? Outputnya itu kayak mencakup mana sih? Status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan dekret-dekret, undang-undang dan kebijaksanaan lainnya dari pihak-pihak penguasa politik. Outputnya. Benar nggak, Hasbi? Benar, Ustaz. Benar, Ustaz. Betul. Oke, saya kira cukup ya. Pertama ya, itu kan ada yang banyak yang belum mengerjakan tugas ya. Nanti sisanya itu yang di model-model sistem politik itu loh. Itu mestinya grupnya yang banyak yang belum mengerjakan tadi. Tolong saya tunggu sehari 2 hari ini ya, sehari 2 hari ini. Kalau saya untuk pengganti absensi keempat ya. Oke.